Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ansa Utami dengan NIM 33 2019 010. Di sini saya ingin menjelaskan tentang persamaan bola. Sebelum ke rumus persamaan bola, kita harus mengetahui itu apa permukaan bola. Permukaan bola merupakan tempat kedudukan titik-titik ujung vektor di dalam ruang yang titik awalnya tertentu dan panjang vektor tersebut konstan. Titik awal yang tertentu itu disebut titik pusat. Sedangkan panjang konstan itu disebut jari-jari. Jari-jari bola. Permukaan bola adalah tempat kedudukan titik-titik di dalam ruang yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Misalkan ada sebuah bola yang berpusat di M, yaitu A, B, C, dan memiliki jari-jarinya R. Kita ambil titik P, yaitu X0, Y0, Z0 pada bola. Maka MP sama dengan
Qp dikurang Qm sama dengan X0 dikurang A, Y0 kurang B, Z0 kurang C. Panjang MP diketahui sama dengan R. Jadi persamaan bolanya adalah X dikurang A dikuadratkan ditambah Y kurang B dikuadratkan ditambah Z dikurang C dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Sehingga bola yang pusatnya di 0,0,0 dan jari-jarinya adalah R, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Di sini juga ini ada perlu diingatkan atau ada sebuah catatan, yaitu catatan yang pertama yaitu secara umum persamaan bola yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Secara simbolis dapat ditulis bola S sama dengan 0. Sehingga dalam hal ini pusatnya, untuk mencari pusatnya yaitu min setengah A, min setengah B, min setengah C. Dan jari-jarinya yaitu akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat ditambah 1/4 C kuadrat dikurang D. Ini untuk mencari jari-jarinya. Lalu catatan yang kedua yaitu pada persamaan bola X kuadrat plus Y kuadrat tambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0, terdapat
3. Kemungkinan terhadap seperempat A kuadrat ditambah seperempat B kuadrat ditambah seperempat C kuadrat dikurang D, yaitu yang pertama, bila hasilnya lebih dari 0, maka bola tersebut disebut bola sejati. Bila hasilnya sama dengan 0, maka bola tersebut terdapat jari-jari atau memiliki jari-jari 0 atau titik. Dan bila hasilnya kurang dari 0, maka bola tersebut merupakan bola khayal. Nah, yang catatan yang ketiga yaitu persamaan S sama dengan 0 mengandung 4 parameter A, B, C, dan D. Karenanya suatu bola akan tertentu bila diketahui melalui 4 titik yang tidak sebidang. Secara determinan persamaan bola melalui 4 titik yaitu sebagai berikut. Diketahui terdapat titik X1, Y1, Z1, itu X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3, dan yang titik terakhir yaitu X4, Y4, Z4 adalah jadi determinannya itu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ini X, Y, Z 1. Ini itu X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat. Ini X1, Y1, Z1 1. X2 kuadrat Y ditambah Y2 kuadrat tambah Z2 kuadrat ditambah Z2 kuadrat. Ini X2, Y2, Z2 1. Itu X yang titik ketiga yaitu X3 kuadrat ditambah Y3 kuadrat tambah Z3 kuadrat.
Ini X3, Y3, Z3, 1. X4 kuadrat tambah Y4 kuadrat tambah Z4 kuadrat. X4, Y4, Z4, 1. Ini sama dengan 0. Atau dapat juga dengan menghitung A, B, C, dan D dari sistem persamaan linier. Untuk lebih mudahnya, kita langsung ke contoh soal. 1. Tentukan persamaan bola melalui 4 titik, yaitu P, A, 0,0, Q, 0, B, 0, R, 0,0, C, dan O, 0,0,0. Langsung ke penyelesaian. Kita menggunakan dengan permisalan. Misalan X kuadrat plus Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Lalu kita masukkan nilai titiknya, yaitu yang pertama melalui titik O, karena dia memiliki titiknya di 0,0,0. Masukkan dulu 0. Jadi 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah A 0 ditambah B 0 ditambah C 0 ditambah D sama dengan 0. Jadi nilai D-nya yaitu 0. Yang kedua yaitu melalui titik P, yaitu A, 0,0. Nah, kita masukkan itu A kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah A kali A kecil ditambah B kali 0 ditambah C kali 0 tambah D tadi itu 0. Jadi 0 sama dengan 0. Jadi tinggal A sama dengan min A. Yang ketiga yaitu melalui titik Q, yaitu 0, B, 0. 0 kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah A 0 ditambah B kali B kecil ditambah C kali 0 tambah 0 sama dengan 0. Jadi nilai B besarnya yaitu min B kecil. Yang terakhir yaitu melalui titik R, yaitu 0,0, C. Itu tinggalkan lagi 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah C kuadrat ditambah C kuadrat ditambah A 0 ditambah B 0 ditambah C besar kali C kecil ditambah 0 sama dengan 0. Jadi nilai C besarnya yaitu min C kecil. Jadi persamaan bolanya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurang min A X
min BY min CZ sama dengan 0. Maka inilah persamaan bolanya. Oke, untuk lebih memahami kita langsung ke contoh soal 2, yaitu menggunakan angka. Titiknya yaitu tentukan persamaan bola. Tentukan persamaan bola melalui 4 titik. Itu A, itu di titik 2,-1,8, B -3,-1,3, C yaitu di titik 2,4,3 dan D -2,2,-1. Maaf, salah, ini di titik 2,2,-1. Jadi penyelesaiannya itu yang pertama. Pertama kita menggunakan seperti sebelumnya, itu menggunakan permisalan. Kita misalkan persamaan bolanya yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Nah, ini yang pertama kita masukkan nilai titiknya, yaitu pertama titik A melalui titik A. Kita masukkan langsung, yaitu 2 kuadrat ditambah -1 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah A kali 2 ditambah B kali -1 ditambah C kali 8 ditambah D sama dengan 0. Jadi ini 4 ditambah 1 tambah 16 ditambah 2A dikurang B ditambah 8C ditambah D sama dengan 0. Jadi hasilnya 2A dikurang B ditambah 8C ditambah D sama dengan ini 8 kali 64 68 jadi 69. Lalu titik kedua, titik B yaitu -3 -1 3. Jadi -3 kuadrat ditambah -1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah A -3 tambah B kali -1 ditambah C kali 3 ditambah D sama dengan 0. Ini -9 ditambah 1 tambah 9. Maaf, ini hasilnya 9 karena pangkat 2. 9 dikurang 3A min B plus 3C plus D sama dengan 0. Jadi min 3A
dikurang B ditambah 3C ditambah D sama dengan 0. Sama dengan 0. Lalu ke titik 3, titik C yaitu 2,4,3, yaitu 2 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah A kali 2, B kali 4, C kali 3 plus D sama dengan 0. 4, 16, 9 ditambah 2A ditambah 4B ditambah 3C ditambah D sama dengan 0. Lalu kita gunakan 2A tambah 4B tambah 3C ditambah D sama dengan 29. Min 29. Atau yang terakhir titik D yaitu 2,2,1, 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah A kali 2, B kali 2, C kali min 1 ditambah D sama dengan 0. Hasilnya 4 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 2A ditambah 2B dikurang C ditambah D sama dengan 0. Jadi hasilnya 2A ditambah 2B dikurang C ditambah D sama dengan min 9. Nah, yang ini tadi ini persamaan 1, yang ini persamaan 2, yang ini persamaan 3, yang ini yaitu persamaan 4. Oke, yang pertama yaitu eliminasikan. Yang pertama yaitu persamaan 1 dan 2. Itu 2A dikurang B dikurang ini dikurang B ditambah 8C ditambah D sama dengan min 69. Yang sama 2-nya yaitu min 3A min B plus 3C ditambah D sama dengan 2 sama dengan ini 9, 18. Di min 19. Eliminasikan satu bersama 2, jadi kurangkan jadi A ditambah 5C sama dengan min 69 dikurang min 19 jadi 50. Jadi min 50. Jadi min 50. Nah, itu persamaan yang kedua yaitu persamaan 1 dan 3. Itu 2A min B plus 8C plus D sama dengan min 69. Persamaan ketiganya yaitu 2A ditambah 4B ditambah 3C ditambah D sama dengan
min 29. Lalu kita kurangkan, jadi ini jadi 0, 2A kurang 2A, 0, min B kurang 4, min B jadi min 5B ditambah 8 kurang 3, 5C sama dengan min 6 kurang 2 40, min 40. Setelah itu yang ketiga yaitu persamaan 1 dan persamaan 4, itu 2A dikurang B ditambah 8C ditambah D, ini min 69. Yang keempatnya yaitu 2A ditambah 2B dikurang C ditambah D sama dengan min 9. Ini kita kurang, jadi ini min 3B ditambah 9C sama dengan ini min plus jadi 7, min 78. Setelah itu kita eliminasikan lagi. Ini kita anggap yang hasil dari eliminasi 1 sama 2 itu ini eliminasi ke 5, ini ke 6, dan ini ke 7. Lalu kita eliminasikan persamaan 6 dan 7. Persamaan 6-nya yaitu min 5B ditambah 5C sama dengan min 40, dan ini min 3B ditambah 9C sama dengan min 78. Kita eliminasikan, ini kita kalikan 3, ini kalikan 5, jadi min 15B ditambah 15C sama dengan min 120. Ini kan min 15B ditambah 5 kali 9 45C sama dengan 78 kali 5 yaitu 390. Kita kurangkan, jadi min 4 kurang 1, 30C sama dengan min 120 kurang 390, yaitu 0, 9 tambah 2, 1, itu 3, 4, 510, min 510. Jadi C adalah min 510 dibagi 30. Ini kita coret. Oke, kita lanjutkan. Jadi hasilnya yaitu min plus 180.
Jadi nilai C-nya yaitu 180 dikurang dibagi 30 yaitu sama dengan C sama dengan min 6. Lalu nilai C ini kita masukkan ke persamaan. Nilai C ini kita masukkan ke persamaan 6, yaitu min 5B ditambah 5C sama dengan min 40. Masukkan nilai C-nya tadi, min 5B ditambah 5 dikali C-nya tadi min 6 sama dengan min 40. Jadi min 5B sama dengan ditambah min dikurang 30, ini dikurang 30 sama dengan min 40. Min 5B sama dengan min 40 ditambah 30. B sama dengan min 10 dibagi min 5 sama dengan hasilnya 2. Jadi nilai B-nya 2. Lalu kita masukkan nilai C-nya lagi ke persamaan 5. Ke persamaan 5 yaitu 5A ditambah 5C ditambah sama dengan min 50. 5A ditambah 5 kali nilai C-nya min 6 sama dengan min 50. 5A ditambah dikurang 30 sama dengan min 50. 5A sama dengan min 50 ditambah 30. A sama dengan min 20 dibagi 5 yaitu min 4. Setelah mendapatkan nilai, jadi nilai A-nya yaitu min 4, nilai B-nya 2, nilai C-nya min 6. Lalu kita setelah mendapatkan nilai ABC-nya, lalu kita masukkan nilai ABC-nya ke persamaan 1 atau persamaan 2, persamaan 3 atau persamaan 4. Di sini saya ingin masukkan ke persamaan 4. Kita masukkan ke persamaan 4. Jadi nilai ABC-nya tadi persamaan 4-nya 2A ditambah 2B dikurang C ditambah D sama dengan min 9. 2 dikali nilai A-nya tadi yaitu min 4 ditambah 2 nilai B-nya tadi 2 dikurang min 6 ditambah D sama dengan min 9. Jadi ini min 8 ditambah 4 ditambah 6 ditambah D sama dengan min 9. Jadi nilai D-nya yaitu min 9. Ini nilainya 10. 10 kurang 8, 2. 2 dipindah ruas. Jadi min 2. D sama dengan min. Nilai D-nya yaitu min 11. Jadi kita masukkan lagi ke persamaan umum lingkarannya, yaitu x kuadrat tambah y kuadrat ditambah z kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah cz ditambah d sama dengan 0. X kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat ditambah nilai a tadi min 4 x ditambah nilai b tadi 2y tambah nilai C tadi min 6z ditambah nilai D tadi min 11 sama dengan 0. Jadi persamaannya x kuadrat plus y kuadrat tambah z kuadrat dikurang
dikurang 4x ditambah 2y min 6z min 11 sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan umumnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.